Tarik saya melihat penjelasan tafsir Asy-Syaikh Faidhi, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau mengatakan bahwa Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kalam Allah, firman Allah. Setelah menyampaikan, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka. Setelah mensucikan mereka, para sahabat, mereka murid-murid madrasahnya Nabi Muhammad, baru yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab Al-Quran wal hikmah. Tafsir menyebutkan hikmah itu hadis. Kemudian beliau mengatakan yang disebut tazkiyah, pensucian itu bukan ta'limul kitab wa sunnah, sebagaimana ditafsirkan sebagian ulama, wa yuzakkihim. Wow, di sini ataf tafsir menyebutkan bahwa tazkiyah adalah ta'limul kitab wa sunnah. Maka beliau mengatakan la wal ataf yaqtadhi mughayarah. Beda, tazkiyah beda, ta'limul kitab beda, ta'limus sunnah beda. Ma hiya tazkiyah? Terus apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu, kata beliau, adalah hal yang ada pada Nabi Muhammad yang kemudian itu terus turun temurun kepada mereka para pewarisnya baginda Muhammad SAW. Tazkiyah itu, kata beliau, ketika seseorang, hadirin, ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, tidak ada di dunia ini yang paling aku cintai seperti perzinaan, paling enak itu zina. Orang-orang heran sama ini pemuda. Kif ada pemuda ini kurang ajar, sudah tahu zina diharamkan, ini malah ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada yang paling nikmat seperti zina, tidak ada yang aku senangi seperti perzinaan. Kemudian Nabi SAW mulai taklim, ngajarkan kepada beliau, wahai pemuda, zina itu yang dizinain perempuan, betul apa enggak? Iya. Lah kalau yang dizinain perempuan, kamu kan punya juga kerabat perempuan. Yang kau zina itu perempuan, bisa jadi ibunya orang, bisa jadi saudara perempuannya orang, atau anaknya orang. Apakah kau ridho kalau ibumu dizinai? Apakah kau ridho kalau saudara perempuanmu dizinai? Apakah kau ridho kalau apabila anak perempuanmu dizinai? Enggak ya Rasulullah, enggak ridho. Lah ya sudah, perempuan yang kau zinai kalau enggak ibunya orang, saudara perempuannya orang, anaknya orang. Kurang apa ini ilmu ini? Hikmah ini, bukan ilmu lagi, jelas ini. Iya betul buat dia mikir. Tapi kata orang tersebut tetap paling enak zina. Ketika Rasulullah tahu bahwa orang ini masih enggak puas dengan jawaban Nabi Muhammad, fa wada'a yadahu syarifah, Nabi meletakkan tangannya ke dadanya orang tersebut. Kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian diangkat beliau mengatakan, wallahi, sebelum Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku, tidak ada di dunia yang paling kucintai seperti perzinaan. Dan setelah Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku, kemudian mendoakan dan mengangkatnya, wallahi, setelah itu tidak ada yang kubenci di dunia ini seperti perzinaan. Ini hal, ini tazkiyah. Lah ini yang mesti kita ambil dari guru-guru kita. Kita nudut ilmu dari mereka, ilmu zahir iya, tapi ada hal yang kita ambil dengan kedekatan rohani kita dengan guru-guru kita, yang seperti itulah yang diambil guru-guru kita, sebagaimana beliau sahibul haul ketika mengambil ilmu daripada guru-gurunya. Maka itu adab ini penting. Ketika tazkiyah dan adab ini sudah nggak ada, hadirin, ya ini musibah yang terjadi. Ini musibah yang terjadi di mana-mana. Banyak orang bicara, kadang memang orang nggak punya ilmu bicara, na'udzubillah. Bahkan yang punya ilmu pun bicaranya tergantung nafsu dan maslahat. Nggak lagi menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa? Yaitu tadi, hadirin,
Karena nggak ada tazkiyah, pembersihan hati, kesucian dan keikhlasan dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini ilmu adab yang pertama kali diajarkan kalau kita belajar tasawuf. Awal kitab masalahnya nuntut ilmu itu niat. Kalau sudah niatnya untuk bangga-banggaan, niatnya untuk ngalahkin orang, apa kata beliau? Berhenti. Wa illa fa anta tas'a li hadmi dinik. Kalau enggak, kau teruskan menuntut ilmu untuk niat itu semua, niscaya engkau lagi berupaya menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya santri itu kalau di tahun-tahun yang Ustadz Umar, Habib Umar, kita dulu kalau manggil Ustadz Umar bin Husain, Pak Agil, beliau itu di saat hidup, di saat orang dengan miliki harta, kerja di mana-mana, tapi beliau nuntut ilmu di Hadramaut. Kemudian di waktu ke Indonesia kerja juga selalu berkhidmah mengajarkan orang ilmu di saat orang ketika itu nggak ada yang mau jadi ustadz. Hadirin, zaman Al-Fagir masih SMP, SMA itu nggak ada cita-cita jadi ustadz, itu nggak ada. Karena di depan kita ustadz fuqara wal masakin. Nggak ada ustadz kaya itu dulu zamannya Al-Fagir, nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah mau niat jadi ustadz, itu sudah lillahi ta'ala niat miskin. Jarang ada ustadz kaya. Kalau ustadz Al-Fagir yang ngajar di pondok di Darut Tauhid, di Darul Hadis, dan di ini semua pas-pasan hidupnya. Tapi kalau orang zaman sekarang mau jadi ustadz, dipertanyakan niatnya. Karena Masya Allah ustadz ini mobilnya baru-baru, hadirin. Rumahnya baru-baru, istrinya baru-baru, hadirin. Jadi kalau ada yang niat jadi ustadz zaman sekarang ini dipertanyakan, betul niat karena Allah. Kalau dulu sudah niat miskin. Kayak Habibana Taufik ini mungkin zaman beliau mau jadi ustadz banyak yang nggak setuju. Karena bakal melarat wes. Iya. Tapi alhamdulillah ketika mereka memang niatnya karena Allah, Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Begitu pula Al-Ustadz Umar bin Husain Ba'agil. Di saat seperti itu, Masya Allah, beliau itu kalau dakwah, bukan dakwahnya cuma dengan ilmu. Tapi Al-Fagir pernah dengar cerita dari Ustadz Taufik sendiri. Ustadz Taufik ini kadang-kadang kalau ke sana pulang, bisnya di uangnya dibalikin. Masya Allah. Jadi kalau sekarang kan kita yang nerima amplop. Tapi beliau ngamplopin muridnya. Ngasih uang orang-orang yang belajar. Itu yang diceritakan tadi itu. Para penghulu atau mudin-mudin itu yang belajar sama beliau itu, belajar karena ngambil waktu kerjanya dibalikin uangnya. Wah, film itu hartanya, ilmunya dipakai untuk berkhidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari tuntut ilmu. Tapi tuntut ilmu dengan niat yang benar. Kemudian lapisi ilmu kita dengan tazkiyah dan adab. Lebih-lebih saat-saat sekarang ini di mana naudzubillah upaya untuk mengkajurkan agama Allah, untuk mengkikis pondasi-pondasi Islam ini sudah dilakukan. Al-Fagir tahun 2014 itu pernah diundang di Abu Dhabi. Cuman hadir jadi mustami' pendengar. Mendengarkan apa yang terjadi di negeri Arab. Ini 2014 ini apa yang terjadi di negeri Arab ini, sampai yang terkenal dengan Arab Spring, hancur-hancurnya negeri Arab, Aljazair dan lain-lain, itu mereka bahas di situ dan bayar untuk orang untuk bikin apa itu istibyan, tesis atau untuk datengin orang-orang tanya itu apa namanya. Nih. Penelitian, riset dan lain itu membayar miliaran itu ulama itu satu muassasah di sana. Kemudian apa yang terjadi di negeri Arab? Terjadi di negeri Arab sekarang ini gejolak yang terjadi adalah ilhad besar-besaran, ateis besar-besaran. Kok bisa sampai ateis di negeri Arab itu seperti itu? Bahkan disebut di situ itu ateis terbanyak itu Saudi Arabia. Wah, kenapa hadirin? Kemudian diceritakan di situ. Ya karena memang
Mereka orang-orang ini menginginkan kita ini enggak semuanya jangan sampai tamasuk berpegang teguh dengan Allah dan Rasulnya. Gimana caranya kita ini mau dikeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mau di agama lain nggak mungkin. Satu-satunya ya dibuat ateis. Dan negeri kita saat ini dari 2014 sampai 2014 10 tahun, subhanallah. Ngeri kalau lihat sekarang ini media sosial. Banyak orang komen mabuk agama, mabuk agama. Artinya mereka ini sekarang sudah mulai berpaling dari agama. Intinya nanti pokoknya mereka akan ada ombak besar untuk orang itu keluar dari agama. Na'udzubillah hadirin. Nah, sebabnya justru sebabnya adalah dari orang-orang ahli agama. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngasih contoh yang benar. Di antaranya adalah para ulama yang fatwanya bisa dijual belikan. Fatwa ulama demi jadi tim sukses. Masya Allah hadirin, ini sudah terjadi di negeri kita ini. Ya, fatwanya ulama. Bayangkan seorang pemimpin non muslim mau naik, dicarikan fatwa ndak ada, di kitab ndak ada, di sunnah ndak ada, ndak ketemu, ketemunya di Jurumiyah. Apa? Asmaul Khamsah. Sampai ndak masuk akal loh hadirin ini hadirin. Ya. Dari kapan Jurumiyah ini jadi dalil? Cuman ya sudah, orang ini kalau sudah pakai agama untuk kepentingan duniawi, ya ini yang bahaya. Akhirnya, lah yang terjadi tuh kalau ada orang kecewa sama Jamal Ba'agil, bukan terus pindah ke Ustadz Taufik gitu nggak masalah, atau kecewa sama Ustadz Taufik pindah ke Al-Fakir nggak masalah. Yang kenyataan ini kecewa sama Ustadz nggak mau agamanya. Hadirin, Al-Fakir sering ke Australia. Di Australia itu gereja itu dijual di mana-mana. Orang itu sudah nggak mau punya agama karena merasa ustadz itu, pendeta itu hanya cari uang, berpegangan dengan kitab suci dan agama, podo-podo golek duit. Hanya bedanya mereka pakai kitab dan sunnah. Tapi kalau kita mending kerja sekalian, akhirnya mereka nggak dipercaya sampai gereja itu dijual. Di mana-mana hadirin, apalagi di Eropa. Nah, ini yang bahaya. Kalau sampai apabila para ulama mereka nggak ikhlas dalam berkhidmah kepada agama Allah, hingga akan muncul kekecewaan dari umatnya. Na'udzubillah, mereka akan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.